Bangun jam 5 pagi, Semangat datang tuh, ke agen-agen koran ya, lihat nih pakai senter Pak. Oh iklan saya udah tayang belum? Boy, iklan tayang nih. Jam 7 siap nih terima nih Pak. Terima telepon Pak. Ada Pak yang telepon Pak, pasti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Geraha Jurnalis ya, pemirsa Koridor.tv dan mungkin area.tv nanti yang menyimak program kami Ngopi Sore bareng Jurnalis. Sore hari ini saya Indra Utama mengundang sahabat saya nih, Aditya Wiyasa. Oke. Beliau ini baru aja kemarin mengikuti program di Eksklusif Real Estate kelas angkatan kedua ya, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dengan kerjasama dengan NCU dan juga kerjasama dengan LSP Area untuk melakukan uji kompetensi ya. Mas Adit ini kita undang ya, ini menarik karena beliau berhasil menjadi pemenang ya dalam kompetisi proyek akhir ya, terpilih sebagai hasil yang terbaik ya. Nanti kita akan coba tanyakan langsung kepada Mas Adit ya. Ini Mas Adit ini juga prinsipal di Raiweg Cinere ya. Iya Pak. Apa kabar Mas Adit? Kabar baik Pak Indra, terima kasih Pak Indra Utama mengundang saya ke sini. Segar sekali nih. Karena di luar hujan Pak. Oke, iya. Tadi dari adem, mana? Pak. Dari kantor? Dari Atau apa? lagi closing? Ya, habis meeting di daerah Pondok Indah tadi Pak. Oke. Mas Adit, boleh cerita sedikit nggak? Mas Adit ini asalnya dari mana? Ya, terus saya lihat profesinya juga cukup beragam nih. Pernah di otomotif ya, di spare part ya. Pernah juga di skincare ya. Nah ini mulai skincare mungkin kena itu mungkin lebih segar dan sekarang lebih banyak di agent properti ya, dan kelihatannya mulai melangkah juga untuk masuk ke development ya. Iya betul Pak Untuk Indra. mengembangkan klaster-klaster baru. Betul. Silakan Mas, bisa cerita sedikit gimana bisa masuk terjun ke industri properti sampai hari ini. Oh ya, terima kasih Pak Indra sebetulnya. Saya asalnya dari Jawa Timur ya Pak. Dari, Jawa Timur? Iya, dari Surabaya. Are. Jadi yang tadi Bapak sebut, saya pernah support di sistem di skincare itu tepatnya di manajemen sistemnya Pak. Ini di Surabaya? Di Malang Pak. Oh di Malang, oke. Ya. Kemudian ya saya pernah belajar juga di Astra beberapa tahun. Iya. Kemudian declare saya harus lulus dari Astra dan memulai bisnis sendiri. Oh, tapi udah merasa lulus nih dari Astra. Biasanya orang kalau udah masuk Astra malas keluar. Malas keluar ya Pak. Ada banyak orang bilang Astra itu bangku kuliah berikutnya Pak. Oke, benar-benar praktek kerja itu. Waduh, terima kasih Astra banyak mendapatkan pelajaran bisnis Pak, manajemen. Iya. Dari sana cukup bagus Iya. Pak. Apa yang hari ini Mas Adit pakai itu pelajaran berharga di Astra? Apa? Ya, Astra ini Di bagian apa waktu itu? saya pernah di inventory pernah, saya pernah di produksi pernah. Nah, terakhir saya ada di logistik Pak. Logistik, marketing juga pernah. Berarti Jadi pernah lumayan incip-incip di beberapa bidangnya Astra Pak. Oke, bidang mana yang paling menarik? Ternyata yang paling menarik marketing. Pak. Makanya sekarang sampai kecemplung sampai sekarang itu Pak ya. Ada fee mungkin komisinya ya? Mungkin betul Pak. Oke. Iya. Berapa lama dulu di marketing? Di Astra di marketing cuman sebentar sih Pak, kayak 2 tahunan. Oke, lumayan dapat ilmu tuh. Ya, memang waktu itu udah dicemplungin di divisi khusus Pak. Nah, mungkin mereka tahu saya orangnya paling usil gitu ya Pak. Jadinya saya dicemplungin ke proyek khusus dengan memang komoditi khusus Pak waktu itu Pak di Astra Pak. Terus pindah ke ya setelah di Astra saya lulus. Itu masih kuliah itu di Astra? Sebenarnya langsung kuliah Pak. Habis lulus langsung ke sana Pak. Karena sebelum kan di ITS ya? Iya betul. Nah ITS ini kerjasama dulu Pak. ITS ini kerjasama intens dengan Astra mengadakan program
magang. Jadi saya sempat cuti tuh Pak 1 semester. Karena kerja? Magang Pak. Magangnya resmi Pak di Astra di Cibinong. Nah ternyata magang ini adalah proses seleksi juga. Jadi karena saya dinyatakan qualified, setelah lulus saya langsung dipanggil Pak untuk kerja di Astra. Nggak banyak itu dapat seperti itu. Iya, jadi nggak ngelamar lagi, langsung kerja Pak. Alhamdulillah kan Pak, nggak nyari kerja waktu itu. Oke, langsung di bagian apa? Biasa. Nah waktu itu di PPIC Pak, Production Planning Inventory Control. Karena tes masuk Astra kan nggak mudah juga kan? Ya, jadi proses magang adalah proses seleksi itu Pak. Ya. Beruntung tuh. 6 bulan Pak, bukan beruntung Pak ya. Kalau 6 bulan itu kerja keras ya Pak. Iya. Terus kenapa tinggalin Astra? Bukan meninggalkan tuh Pak, lulus kan Pak. Oke. Jadi legacy atau ilmu-ilmunya dari Astra selalu ada di sini Pak. Oke. Kemudian dari Astra? Langsung Pak, waktu itu pulang dalam tanda kutip ke Malang. Support di skincare itu sambil kuliah Pak. Sambil kuliah S2 Teknik Industri di Malang. Iya. Di ITN Pak namanya, Institut Teknologi Nasional. Iya. Anda S2-nya juga sama ya? S2-nya Teknik Industri juga. Di skincare ini menarik, ini kan kerjaan cewek nih. Ya? Kenapa ini berapa lama di sana? Saya bukan jadi terapisnya Pak. Saya jadi saya ke bisnisnya aja Pak. Di marketing juga. Ya di bisnisnya, khususnya di marketing juga Pak. Okay. Tertantang lah saya. Sebetulnya itu membantu kakak kan Pak, kakak yang dokter di sana. Ya saya tertantang lah untuk bantu usaha saudara. Ya waktu itu kita langsung masuk ibaratnya ke marketing lab gitu ya Pak ya. Gimana caranya nih skincare baru mesti naik omset nih. Karena saya tahu ini kakak ini orangnya idealis nih, produknya bagus, cara terapinya bagus, ya tugasnya saya membantu untuk mengekspos ke masyarakat supaya masyarakat tahu. Wah nggak main-main loh Pak, dulu dari wong cilik sampai para pejabat udah pernah kita uyel-uyel itu pipinya itu. Di Malang ya Pak, di Malang tapi. Apa Mas Adi? Untuk produknya lokal gitu ya? Betul Pak. Iya, kalau ngomongin skincare bisa sejam kita Pak. Tapi intinya kakak bikin produknya itu yang aman Pak. Iya. Yang Ini aman. produksi kakaknya sendiri. Iya betul. Aman. Iya. Karena kan sekarang banyak tuh Pak produk-produk yang hasilnya instan ya. Iya. Dan banyak yang jual juga sekarang. Kalau ngobrol sama kakak itu, kakak meyakini bahwa sesuatu yang instan ini meninggalkan efek samping lah. Iya, pasti. Takutnya seperti itu. Ya. Saya jadi menyebutkan banyak contoh jadi nggak enak. Jangan Pak. Ya. Tapi sebelumnya juga pernah di rent car ya, di Astra juga ya. Oh iya itu usaha ya. Itu di sebelum ya itu jadi sebelumnya Astranya 2 kali Pak saya Pak. Astra di Cibinong itu Astra molding plastik. Molding itu seperti cetakan motor itu Pak ya, bodi motor, setir mobil itu ya Pak ya, itu molding Pak, dicetak kan Pak. Itu produksi yang saya nggak lama di sana. Ada possibility Astra di Surabaya. Kemudian saya ya pindah Pak, pindah ke Astra Rencar itu Pak, Trek. Dan dimasukkan ke divisi khusus itu Pak. Lumayan lama nih ya. Divisi khususnya ya 3,5 tahun lah Pak saya di Astra Rencar itu. Nah sebelum dari Astra ke Astra itu Pak, saya sebenarnya pulang dulu Pak, sempat ngincipin Rewide di Malang. Oh jadi pulang Anda kerja dulu di agen properti? Iya, jadi ngincipin dulu tuh. Itulah mungkin ada benih-benih suka dengan properti itu di sana. Iya. Itu setelah Anda di Astra Rencar ya? Sebelum. Oh sebelum. Iya sebelum. Jadi antara Rewide apa tuh? Rewide Malang dulu Pak. Iya Rewide Malang. Berapa lama di situ? Nggak lama sih tuh Pak. Sempat closing nggak? 3-4 bulan. Saya inget banget betapa senangnya saya bisa melisting Pak. Listing. Iya. Apa tuh? Dan lucunya adalah saya belum sempat closing Pak. Apa listingnya apa waktu itu? Rumah Pak.
waktu itu udah seneng banget Pak bisa ngelisting rumah harganya 1,3 M. Wah, di Malang kan kota kecil Pak waktu itu Pak ya. Harga 1,3 M itu buat kami di Malang waktu itu besar. Besar. Jadi sempat jadi top listing waktu itu Pak. Oh, top listing kan banyak listingnya gitu. Iya lumayan, kan anak baru biasanya semangat ya Pak. Iya. Anak baru semangat ya. Oke. Tapi belum sempat closing. Belum sempat ngerasain. Mas Adit lakukan untuk bisa closing apa waktu itu? Ya, jadi waktu itu Pak belum ada internet Pak ya. Internet belum keren sekeren inilah sekarang. Mungkin ada internet tapi belum dioptimalkan Pak. Iya. Belum seperti sekarang ya. Iya, belum ada portal-portal properti seperti sekarang. Jadi masih manual pasang. Manual aja, gitu iya. Waktu itu Facebook ya lagi lucu-lucunya masih merangkak gitu kan. Masih balita dulu Facebook itu Pak, belum dipakai buat jualan. Iya. Ingat banget waktu itu ngumpulin uang buat patungan sama kantor, bikin iklan Baris. Kompas ya Pak. Iya. Baris itu. Tapi nggak ada yang callback gitu untuk. Wah, itu Sabtu pagi itu Pak. Sabtu pagi itu saya ingat Pak. Sabtu pagi itu bangunnya pagi-pagi, antusias langsung cari koran, lihat iklan kita udah tayang belum. Wah, itu luar biasa itu. Bangun jam 5 pagi, datang ke agen-agen koran ya, lihat nih pakai senter Pak. Wah, iklan saya udah tayang belum? Wah, iklan tayang nih. Jam 7 siap nih terima nih Pak. Terima telepon Pak. Ada Pak yang telepon Pak, pasti Pak. Ya, jadi kalau zaman dulu kan Kompas andalannya media massa ya, media cetak ya Pak. Media cetak, terus spanduk Pak dari dulu Pak. Dari spanduk. Seneng Pak dulu namanya anak baru join. Ada orang telepon, ada orang mau survei itu udah seneng banget. Udah seneng banget itu. Wah, bisnisnya jalan. Udah gitu, sempat juga visit sama. Udah beberapa kali visit, udah beberapa kali negosiasi. Tapi memang belum rezeki. Sempat closing, udah tergoda kerja lagi. Nah ini tantangannya anak kecil nih Pak. Pindah-pindah ya. Anak kecil itu kan masih konsepnya keren-kerenan ya Pak ya. Jadi mungkin waktu itu lingkungan saya mungkin membuat satu barometer gitu Pak ya, bahwa keren itu adalah kerja di perusahaan keren. Mungkin saya kena imbas itu Pak. Kerja di gedung ya. Gedung gitu. Ya mungkin gitu jadinya ada lowongan. Saya apply lagi ke Astra. Masuk lagi deh ke Astra. Astra kedua. Sempat waktu itu saya dicari Pak sama prinsipalnya. Prinsipal Rewet di Malang. Gimana Aditya, kamu apa kabar? Di mana kamu sekarang? Saya minta maaf waktu itu. Iya, tapi sebetulnya waktu itu seingat saya Pak ya, saya pamit sih waktu itu Pak. Saya mau coba kerja lagi Pak. Gitu. Jadi. Nah terus udah pernah tadinya kan di Rewet sebagai agent, terus kerja. Iya. Terus pengen lagi balik ke profesi agent. Nah itu dia itu ada ceritanya juga sih Pak, ada ceritanya juga. Setelah resign dari Astra itu kan saya langsung kuliah Pak, langsung bantuin kakak di skincare. Ya saya juga sudah ada planning tuh Pak. Setelah lulus kuliah nanti mau tetap bantu di skincare dan bikin bisnis apalah gitu. Waktu itu sih yang terbayang di saya memang kuliner juga Pak. Usaha kuliner. Nah, jadi tiba-tiba waktu main ke Jakarta, saya ketemu teman lama, passionate juga di bidang wira swasta bisnis. Ya, lalu kita sempat ketemu beberapa kali. Tiba-tiba kita link and match gitu, chemistry-nya dapet banget. Lalu kita tentukan sama-sama shake hand, yuk kita bisnis properti. Itu tahun. Jadi saya nggak bonek-bonek amat Pak. 2011 itu. Iya, saya nggak bonek-bonek amat Pak. Kalau orang Surabaya bilangnya kan bonek Pak. Iya. Jadi ada partner di Jakarta Pak. Iya, oke. Kebetulan dia memang juga suka di properti. Iya, ada bayangan juga dia di properti. Usianya lebih muda? Sama Pak. Teman kecil Pak. Oh, teman di Malang juga? Teman di SMA Pak.
teman di SMA di Jawa Tengah, di Magelang. Nah, di kami udah terpisah lumayan lama. Saya kuliah di Surabaya, dia kuliah di Amerika waktu itu. Ya, ketemu di Jakarta. Yuk kita bisnis yuk. Nah, gitu Pak. Terus memutuskan beli franchise. Iya. Kenapa kok Rewide? Wah, saya sebelum kenapa Rewide? Kenapa nggak bikin sendiri? Kenapa nggak bikin sendiri? Betul. Ya tadi Pak, karena memang saya bukan yang bonek-bonek amat. Saya dari kuliah mungkin sudah berusaha rasional lah. Siapa saya ke Jakarta bikin brand sendiri. Saya pasti udah hitung-hitung Pak waktu itu Pak. Kalau mau memperkuat brand sendiri, waduh ini kayaknya berat banget gitu. Jadi kita dompleng lah yang dengan brand equity-nya yang udah cukup kuat. Ya waktu itu ya ada beberapa kan Pak, ada beberapa pilihan. Ya kenapa kok waktu itu saya pilih Rewide? Saya agak lupa itu Pak. Agak lupa atau nanti kalau cerita panjang ini. Ya, tapi pasti memilihnya kan nggak udah cap-cicop ini gitu kan. Oh iya Pak. Karena ada sesuatu yang sebetulnya karena chemistry juga ya Pak, saya dan partner itu. Karena sebelumnya udah ikut Rewide? Mungkin itu juga, karena saya cerita ke temen tadi ya, saya pernah di Rewide gitu, dan dia juga ternyata tahu banget, mengiyakan banget. Nah, lantas kami sepakat lah. Jadi tidak ada merek yang kami tidak melakukan ranking, kami tidak melakukan ya klasifikasi A dan B gitu ya. Jadi ya kayak jodoh-jodohan aja Pak. Kadang-kadang kan jodoh juga gitu ya Pak ya. Nggak harus cari yang paling ganteng, nggak harus cari yang paling cantik. Kalau klik ya udah gitu. Iya, ternyata klik Pak sama Rewide. Itu tahun 2011 tuh saya di interview tuh Pak. Pak Boyke lumayan ketat loh Pak. Ya mungkin saya dianggap bocil waktu itu ya Pak ya. Interview nggak langsung diiyain. Ya. Ditanya kamu punya duit, saya bilang punya duit, nggak langsung diiyain loh Pak. Ya, saya masih disuruh psikotes Pak waktu itu Pak. Wah hebat sekali saya tidak menyangka Pak. Jadi saya pikir beli franchise, beli punya tempat selesai gitu Pak. Nah ternyata cukup bagus. Jadi tidak semua orang mentang-mentang punya duit, punya tempat bisa bikin Rewide gitu. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Itu yang di Cinere ya? Iya, waktu itu sebetulnya langsung beli 2 Pak. Wah, luar biasa. Langsung beli 2 waktu itu. Radio Dalam, running duluan. Cinere-nya ngebangun dari nol Pak. Ada tanah kosong, kita bangun. Maksudnya dari belum ada gitu? Belum ada bangunan. Ya kalau di Radio Dalam udah ada bangunannya kan. Langsung sewa langsung kita operate. Kalau di Cinere karena tanahnya partner saya itu ada tanah nganggur, kita bangun Pak. Kita bangun. Nah bangunnya butuh waktu kan setahun setengah. Jadi sebetulnya sih belinya bareng, cuman runningnya nggak bareng. Yang jalan duluan Radio Dalam. Jadi sempat di tahun ke berapa itu, berarti tahun kedua atau tahun ketiga itu saya operate bareng Pak. Dua-duanya di bawah pimpinan saya Pak. Radio dan Cinere ya. Jadi waktu itu ingat banget Pak, hari weekly meeting di Radio Dalam hari Selasa, weekly meeting di Cinere hari Rabu. Iya. Terus di radio sekarang masih jalan? Terpaksa saya tutup kira-kira tahun 2015 Pak, saya tutup. Pertimbangannya? Waktu itu saya agak lupa ya Pak. Itu bertepatan dengan krisis. Bertepatan dengan krisis keberapa itu ya? Krisis apa waktu itu ya? Yang jelas waktu itu properti kita susah sekali Pak. TMP. Susah sekali waktu itu. Saya agak lupa waktu itu indikasinya dari mana. Cuman yang pasti Pak, di sepanjang Radio Dalam Raya waktu itu, ini saya bukan cari alasan ya Pak. Cuman fenomenanya memang adalah ketika saya buka Rewide di Radio Dalam, itu saya adalah kantor properti agent ke-6 di sepanjang jalan itu. Saya adalah kantor properti ke-6 setelah yang franchise.
Yang bermerek. Ada lokal, ada franchise. Termasuk ada Era, termasuk setelah saya ada Century. Ya, Century adalah kantor ke-7, Pak. Jadi semua tutup, Pak. Semuanya tutup. Jadi bukan cari alasan, tapi memang bisnis waktu itu berat sekali waktu itu di Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan susah sekali. Jadi saya pikir kalau saya tetap ngotot buka di Rewet di Radio Dalam, tapi jualannya jauh dari areanya, kok kayaknya aneh gitu, Pak. Iya. Kayaknya aneh sih, jadi saya putuskan untuk tutup, Pak. Jadi kita tutup sebelum bangkrut, Pak. Masih surplus ya, Pak. Kita itu sempat lalu fokus agent di sana. Waktu itu nggak banyak sih, Pak, sekitar 15 orang. Di Radio Dalam, karena memang kantor kita nggak gitu besar di Radio Dalam. Kita tutup, kemudian kita fokus di Cinere. Nah, Cinere ini marketnya dapat banget, Pak. Langsung terasa denyutnya. Jadi meskipun kecil-kecil, tapi dapur ngebul terus. Kita tetap jualan terus. Sekendiri ya, Pak. Ya. Yang jadi semua agent dari radio pindah ke. Ada beberapa yang waktu itu join, tapi mostly enggak. Nggak semua. Mostly enggak, Pak. Cuman beberapa aja yang. Mulai dari berapa agent? Karena memang suasananya kan beda ya, Pak ya. Mental juga sih, Pak. Yang di Radio Dalam kan pasti mereka mentalnya adalah jualan besar, komisi besar. Kalau di Cinere mungkin kan, mereka kebayang capeknya gitu, Pak ya. Nah, kadang-kadang agent itu mikirnya gitu, Pak. Jualan gede sama jualan kecil kan sama capeknya gitu. Wah, mending gua jualan besar langsung, padahal enggak juga, Pak. Padahal belum tentu laku juga yang besar. Iya, kan? Gitu. Jadi mental itu, Pak. Jadi mulai start berapa orang agent di? Kalau di Cinere, Pak. Cinere sebetulnya saya dulu itu saya mempelajari story, Pak. Saya coba cari tahu, ternyata di Cinere itu dulu sempat ada reward. Meskipun umurnya nggak panjang. Jadi sebelum kantor selesai pembangunannya, saya udah pasang spanduk, Pak, waktu itu, Pak. Saya udah pasang spanduk opening soon. Reward di lokasi. Padahal lagi dibangun. Iya, Pak. Padahal pembangunan belum selesai, Pak, belum pasang. Jadi saya belum pasang ubin, Pak. Waktu itu udah ada beberapa yang apply. Dan saya lihat orang-orangnya semangat, terus bukan orang-orang yang dari nol, ya kan? Udah, Pak, langsung aja, Pak. Saya terima, Pak. Karena rumahnya belum jadi, kantornya belum jadi, jadi waktu itu sementara mereka sempat saya undang ke Radio Dalam. Kan Radio Dalam masih buka nih, Pak. Iya. Belum saya tutup kan. Tahun itu kan. Jadi mereka sempat berstatus rewet Radio Dalam dulu tuh, Pak. Nah, gitu. Waktu itu berapa ya, Pak? Mungkin batch pertama itu langsung 15-an orang deh, Pak. Pertama kali? Iya, batch pertama itu. Masih ada fotonya di internet, Pak. Tapi rewet yang tadi udah ada duluan? Radio Dalam? Enggak, yang di Cinere? Cinere udah tutup, Pak, udah lama. Sebelum kita mulai? Iya, jadi ceritanya kira-kira tahun 2000-an awal deh, Pak. Mereka udah nggak perpanjang. Iya. Apa pertimbangan Mas Adit milih di Cinere? Cinere? Selatan kan luas. Iya, Pak. Itu sebenarnya kayak jodoh-jodohan tadi juga sih, Pak. Ya, ini kayak... Bukan saran dari Rewet juga? Kebetulan gitu. Enggak, karena Rewet Pusat kan mempersilahkan ya, Pak, kami ya, Pak. Dan ketika itu kan saya dan partner kan dia kan ada tanah kosong tuh di Cinere. Nah, kita apply ke Rewet Pusat itu kita udah ngomong kita mau buka di Radio Dalam dan Cinere. Dan ternyata memang slotnya ada. Gitu, Pak. Langsung lah di approve, Pak. Cinere. Tapi Mas Adit tahu pasar Cinere itu? Nah, siapa saya, Pak? Saya kan dia. Wong Surabaya kan, Pak. Berani. Tapi Cinere itu saya inget banget itu, Pak. Kenapa inget, Pak? Karena waktu itu kayaknya semua pasang mata nonton deh, Pak, sinetronnya, Pak. Cinere Gandul. Iya. Jadi begitu masuk Cinere, saya langsung Pak, langsung nyari, Pak.
rumahnya si Dul itu di mana? Oh gitu ya. Cinere Gandul itu kan. Wah, saya langsung kepo tuh, Pak. Jadi saya yakin Cinere bukan daerah pelosok. Ya, kalau udah di-expose. Namanya udah brand ya. Gitu ya. Terus sebelum saya buka kantor di sana memang saya udah survei kecil-kecilan. Merek-merek besar sudah ada di Cinere, Informa, Ace Hardware udah ada di sana. Shell udah buka di sana, nggak jauh dari kantor saya. Ya udah Pak, saya nggak usah capek-capek lagi survei statistik kependudukan demografi, udah nggak usah capek-capek lagi Pak. Shell udah ada di sana, Informa, Ace Hardware udah di sana. Ya udahlah saya nebeng aja langsung kan. Gitu Pak. Masih ingat nggak closingan pertama? Waduh, sayangnya saya lupa Pak. Tapi maksud saya langsung cepat ya, maksud nggak lama udah ada. Seingat saya cepat Pak. Ya? Seingat saya cepat karena memang orang-orang yang 15 orang langsung. Betul, karena orang-orang yang saya rekrut itu kan mereka bukan orang yang start dari nol. Mereka udah punya listingan. Gimana ngerekrut agent dulu? Nah ini lucunya Pak, sebetulnya Pak. Jadi 15 orang itu Pak, itu kan orang-orang yang pulang ke Rewide Pak. Yang tahun 2000-an awal itu mereka sudah ada di Rewide. Yang terus vakum lama. Ya Pak ya. Terus mereka saya bukain kantor di Cinere itu mereka come back home Pak. Sehingga apa Pak? Mereka sebetulnya bukan orang-orang kemarin sore, mereka orang-orang yang berumur waktu itu Pak, udah Pak. Dan surprisingly sampai hari ini masih ada beliau yang sangat-sangat saya hormati. Tahun 2014 itu beliau adalah yang memimpin doa waktu kami grand opening. Waktu itu beliau umurnya 74 tahun. Untuk pembukaan itu? Pembukaan Pak. Dan sampai hari ini beliau masih ada di kantor kami Pak. Jadi sekarang umurnya 84 tahun. Sebagai marketing Pak, agen properti Pak. Mungkin beliau adalah agen properti yang paling senior kali Pak ya. Ini perlu diundang ke sini tuh. Tapi produktif ya? Masih Pak, masih loh Pak. Dia spesialisasi di Cinere? Iya Pak, betul. Rumahnya juga di Cinere, rumahnya di BCI. Kemarin juga sempat usaha, ada salah satu artis terkenal yang mungkin maaf saya nggak bisa sebutkan. Beliau membantu pembelian rumah di BCI juga. Iya, namanya kita sebut. Lewat Bapak tadi nih? Lewat beliau Pak. Iya, saya sebut nama beliau adalah Eyang Sugi Pak. Jadi beliau declare nama Pak. Kalau beliau kenalan dengan orang tuh, beliau menyebut namanya Eyang Sugi. Sugi kaya ya? Iya betul. Banyak loh Sugiarto Pak. Banyak transaksi. Namanya Pak. Ya memang karena sekarang udah berusia Pak ya, jadinya udah agak terbatas ya Pak. Artinya dia betul-betul serius di profesi. Sampai saya pernah bikin podcast sama beliau loh Pak. Kita berdua seingat saya kami berdua pakai baju sama-sama kuning ya. Ada. Iya. Wah luar biasa itu. Kita undang juga nanti kesini. Iya, itu kehormatan buat saya Pak. Iya. Tapi maksud saya sekali lagi pertanyaan saya masih produktif. Masih aktif Pak. Kalau produktif. Kapan terakhir dia itu closing? Kalau produktif itu kan mungkin mohon izin ya Pak. Kalau produktif itu kan mungkin batasannya orang beda-beda ya Pak. Mungkin bukan transaksi aja. Iya, anak muda mungkin batasan produktif itu mungkin tiap bulan closing gitu ya. Kalau beliau sih enggak sih Pak memang Pak. Ya karena memang udah usia ya Pak. Usia, tapi buat saya beliau komitmen semangatnya luar biasa. Menasihati kami para anak muda ini tuh tetap semangat. Gitu. Dan Pak minimal sebulan sekali ketika kami weekly meeting itu beliau hadir. Iya, beliau hadir tuh. Sekarang katanya udah 50-an ya? Iya, 50-an. Bahkan waktu itu sempat 70-an, Pak. Jadi waktu Covid, marketing kita naik sampai 70, Pak. Kenapa ya, Pak? Gantian saya yang nanya Bapak nih. Kenapa kira-kira, Pak? Menarik. Kenapa kok waktu Covid marketing saya malah tambah banyak, Pak? Orang nyari properti. Jadi waktu Covid kan banyak orang work from home, Pak. Iya. Nah, itu ternyata banyak juga beberapa orang-orang yang mencari peluang. Iya. Nah, karena work from home, seolah-olah
saya sambil deh gitu. Jadi ada beberapa orang yang waktu itu belajar di tempat saya. Dan paling gampang dari rumah tuh properti. Ya betul, yang fleksibel kan Pak. Ya saya waktu COVID itu jadinya saya ya tetap apa tuh namanya Pak ya tetap produktif juga kita, bahkan naik gitu. Ngomongin pendidikan Pak. Kalau agen masuk itu kan kita mesti kasih training kan Pak, kita mesti kasih edukasi. Nah waktu itu seingat saya Rewet Pusat udah nggak selenggarain itu training, ya sehingga ya saya yang mesti siap. Itu saya yang ngadakan kelas waktu itu. Saya ingat banget itu kita pakai masker double, kita tetap buka kelas gitu. Ya meskipun pusat nggak buka kelas ya kita tetap training gitu. Nah pusat kan sempat didatengin kan? Nah, Bapak Indra masih inget ini. Masih aktif pada saat lewat Indonesia waktu itu di Geruduk. Tapi ini boleh nih. Pas di Cinere masih ngumpulin orang. Jadi kita tetap mematuhi aturan lah Pak waktu itu Pak. Kalau memang lagi ada larangan yang kenceng banget ya kita kelasnya stop libur. Tapi kalau pas lagi reda ya tetap sih Pak jaga jarak Pak. Tapi ada transaksi mereka? Seingat saya ada Pak. Seingat saya ada. Sampai waktu itu Pak saya bikin ruangan Pak. Khusus untuk training Pak. Demi nambah orang supaya kita bisa jaga jarak kan Pak. Iya. Saya kan belum pernah buka kelas tuh karena Rewet Pusat libur trainingnya, maka saya yang bikin kelas kan. Nah karena saya pikir saya mesti punya ruangan khusus, saya bikin ruangan waktu itu Pak. Bikin ruangan yang cukup besar sehingga kita bisa jaga jarak. Waduh itu sampai sekarang masih ada Pak. Jadi ruangannya itu kita pasang semua pakai banner, jaga jarak, bersin ditutupin, wah gitu kan Pak, kampanye anti COVID waktu itu. Jadi seru dari 2011 sampai sekarang udah berapa tahun? Ya, jadi 13 tahun mulai persiapan. Ya, tapi kalau saya bilang live mulai 2012 Pak, jadi ya kecemplung di bisnis ini udah 12 tahun. Kecemplung apa benar-benar? Nyemplung sih, ya itu buat lucu-lucuan aja ya, baik kecemplung. Udah puluhan tahun kan berarti udah setia itu orang udah ganti merek kali itu. Iya. Udah periode ketiga Pak. Perpanjangan. Iya, periode ketiga udah kan lebih dari 10 tahun berarti udah periode ketiga Pak. Iya, nggak ada rencana niat ganti merek. Udah cocok gitu ya. Buktinya periode ketiga masih Rewide Pak. Iya, oke. Udah lewat dari 2 tahun tuh itu udah setia itu. Iya, udah makin kuat kan Pak. Ya, perbankan kan lihat perusahaan pun umurnya 2 tahun ya. Iya. Itu udah masuk tahun ketiga. Ini kayaknya Pak Boyke bakal lihat nggak ya ini? Ini pasti sampai ke Pak Boyke. Minimal ke Bu Sari. Bu Sari, saya periode ketiga. Oke. Kelihatannya memang cocok dengan merek ini buat Mas Adit ya. Kelihatannya gitu ya. Mungkin bukan hanya saya Pak ya, karena di